Jangan telan mentah-mentah informasi atau ucapan omon-omon yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa. Kini terbongkar satu persatu kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Seperti misalnya foto Pak Jokowi di ijazahnya yang menggunakan kacamata. Akhirnya terbantahkan tudingan mereka, teman-teman. Kacamata ya, kacamata ya. Kacamata. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia Tandai adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya ijazah UGM. Ya. Ini klaim daripada Rismon ya. Pak Jokowi satu-satunya orang yang foto ijazahnya menggunakan kacamata dan kampus satu-satunya juga adalah UGM. Tandai, teman-teman. Nah, sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah, UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Nah, Rismon menuding UGM telah mengubah aturannya gegara Pak Jokowi. Lagi-lagi menyudutkan Pak Jokowi, menyudutkan UGM. Sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru. Demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata, apalagi ini Rismon ya. Tandai klaim dia yang mengatakan Pak Jokowi satu-satunya yang foto ijazahnya berkacamata dan universitas atau kampus satu-satunya juga Indonesia yang memperbolehkan adalah UGM. Sepertinya Rismon ini kurang update. Pernyataan Rismon ini adalah pernyataan bohong. Tidak benar semua perguruan tinggi di Indonesia melarang penggunaan kacamata dari dulu sampai sekarang. Saya berani mengatakan ini karena foto saya di ijazah S1 adalah foto saya menggunakan kacamata. Dan saya ingat sekali bahwa itu tidak pernah dipersoalkan. Memang saya lulus pada 1988, sementara Jokowi lulus pada 1985. Tapi jelas, foto ijazah saya membantah pernyataan Rismon bahwa semua universitas melarang penggunaan kacamata pada ijazah sejak dulu sampai sekarang. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Terbantahkan. Berarti benar ya, bohong. Kebohongan dilakukan Rismon dan akhirnya terungkap. Ini Ade Armando mencontohkan sendiri dengan ijazahnya di Universitas Indonesia menggunakan kacamata. Aduh, ini gimana teman-teman? Merasa Rismon memang sekedar omong kosong saja. Saya tidak tahu mengapa dia berusaha menyebarkan kebohongan tentang Jokowi. Tapi yang jelas, dia bersedia menyebarkan kebohongan secara kasat mata tentang Jokowi tanpa sedikit pun merasa malu atau merasa bersalah. Apa yang dilakukan Rismon mengingatkan saya pada teori lama tentang propaganda hitam yang mengatakan kalau kita secara konsisten menyebarkan kebohongan secara berulang-ulang, maka perlahan-lahan orang akan menerimanya sebagai kebenaran. Mungkin sekali Rismon dan kawan-kawannya juga percaya betapapun mereka tahu bahwa itu bohong, kebohongan itu harus terus mereka ulang agar keyakinan masyarakat tentang Jokowi akan berubah dari positif menjadi negatif. Nah, ini yang kita takutkan daripada motif orang-orang ini. Rismon kenapa gercep sekali mengulang-ulang terus kebohongan. Padahal sudah kita tahu bersama bohong yang disampaikan oleh mereka. Tetapi rupanya memang ada tujuan sebenarnya.
Kalau mereka terus mengulang-ulang kebohongan tersebut, maka lama-kelamaan akan jadi kebenaran. Joko Widodo atas segala sesuatu tindakan-tindakan hukum, baik berupa pidana umum maupun pidana politis, termasuk diantaranya yaitu sorotan terhadap pengkhianatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Manakala semua itu sudah clear, maka itu berarti silahkan mau diberikan kepada Joko Widodo. Ya, sekali lagi kami mengatakan tidak berkeberatan jika Colo Madu diberikan kepada Joko Widodo dengan catatan pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan suatu audit terhadap kekayaan Joko Widodo dari mana asalnya yang selama beliau melaksanakan pimpinan selama 10 tahun atau 2 periode. Perlu dilakukan suatu tindakan keadilan atas semua perbuatan-perbuatan pidana baik siap politik. Ada. Ini Kurnia bersama emak-emak yang lainnya turun ke jalan sambil berteriak-teriak, memanggil-manggil nama Pak Jokowi. Pentolan HTI, sampah yang tak bisa didaur ulang. Ini gimana nih teman-teman? Bu Kurnia merupakan salah satu orang yang 12 calon tersangka dan nama Kurnia salah satu di antaranya. Serombongan juga dengan Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Mohon bantuannya supaya buku ini bisa sebanyak mungkin bisa terbeli sehingga semakin banyak aktivis-aktivis yang dipenjara bertahun-tahun. Kemudian juga para relawan ya Pak, kami juga dibantu oleh para relawan yang selalu mengikuti kemanapun kami pergi, di pengadilan kami ditemani, di demo kami ditemani, kami ke DPR kami ditemani, banyak sekali dari seluruh Indonesia. Kami juga sangat ingin bisa membantu mereka melalui hasil dari buku ini. Itu Pak Heri ya. Kalau kau ingin mengubah dunia, maka tulislah buku. Jadi kalau Anda ingin mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, maka belilah buku Jokowi. Aduh. Sepertinya mereka mulai apa ya teman-teman? Dengan buku yang diciptakan atau yang diterbitkan oleh trio RRT ini. Mereka gercep sekali membawa ke sana kemari, tetapi kenapa kok nggak diminati masyarakat? Akhirnya berbagai cara dilakukan supaya buku tersebut laku. Karena rugi. Rugi sudah mengeluarkan biaya besar untuk percetakan buku tersebut. Sangat kasihan sekali teman-teman. Dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena gak yakin juga sebenarnya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya, iya. ini diskusi ini di depan mahasiswa, Iya. di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia hahaha. Loh, iya karena logika Anda lucu. Iya, Lucu. ya lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa Dosen kok kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke, baik. Oke. Iya, Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ya? Mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang, dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Suman, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Dan saya heran. Ini Ade Armando akhirnya udah geras sekali dengan sikap daripada Roy Suryo yang dikit-dikit nyengir, yang dikit-dikit ketawa. Kira-kira ada apa? Apa yang terjadi dengan Roy Suryo ini? Kenapa? Ada apa dengan dia yang sering ketawa-ketawa? Apakah itu bagian untuk menutupi kepanikan selama ini menghadapi perkara serius ini? Atau apa kira-kira teman-teman? Nah, gimana? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar
yang ada ini di bawah ini.